Shalom saudara, bagi sebagian orang kasih karunia atau anugerah, perbuatan orang percaya, serta keselamatan merupakan entitas yang tidak dapat dihubungkan secara paralel. Kenyataannya, kasih karunia dan perbuatan dapat menimbulkan suatu ketegangan dalam diri orang percaya. Jika kita lebih condong pada kasih karunia, sangat mungkin untuk terjebak dalam pandangan hyper grace. Sebaliknya, jika kita condong pada perbuatan, kita akan terjebak dalam legalisme. Oleh karena itu, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas pemahaman yang benar antara kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan bahwa kita bisa memahami hubungan kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan melalui tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Kata kasih karunia dalam bahasa Yunani, yaitu charis, muncul sebanyak 7 kali dalam tulisan Rasul Yohanes. 4 kali dalam Injil Yohanes, 1 kali dalam surat Yohanes, dan 2 kali dalam kitab Wahyu. Di sisi lain, kata bekerja dalam bahasa Yunani, yaitu ergon, muncul sebanyak 54 kali, 28 kali dalam Injil, 5 kali dalam surat Yohanes, dan 21 kali dalam kitab Wahyu. Tampaklah bahwa pemahaman Yohanes tentang kasih karunia harus dilihat dari hubungannya dengan pekerjaan atau perbuatan. Dalam Yohanes 1 ayat 14, pertama kalinya kata anugerah atau kasih karunia muncul di dalam tulisan Rasul Yohanes. Karenanya, kita harus memahami bahwa kasih karunia atau anugerah berkaitan erat dengan Yesus Kristus. Kasih karunia tidak hanya tentang kemurahan yang tidak layak kita terima, tetapi tentang hubungan kita dengan Kristus yang adalah kebenaran. Melalui Kristus, kita mengenal kebenaran dan menerima anugerah demi anugerah. Kata perbuatan dalam tulisan Rasul Yohanes, contohnya dalam Yohanes 3 ayat 21 dan ayat lainnya, memiliki makna yang dalam, yaitu yang pertama, mengungkapkan apakah seseorang mencintai terang, yang kedua, mengungkapkan hubungan seseorang apakah dengan Tuhan atau setan. Yang ketiga, menyingkapkan asal-usul seseorang. Dan yang keempat, mengungkapkan apa yang menjadi kehendak Bapa, yakni agar semua orang dapat diselamatkan melalui Yesus. Dengan memiliki pemahaman tentang kasih karunia atau anugerah dan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan tersebut, tentunya kita tidak lagi memiliki pandangan yang sempit tentang perbuatan dan menganggap bahwa perbuatan-perbuatan orang percaya adalah sebagai bentuk legalisme. Kita diselamatkan karena anugerah oleh iman, dan iman kita haruslah iman yang hidup, di mana iman yang hidup dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Lalu, bagaimana hubungannya dengan keselamatan? Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu memberikan gagasan tentang perbuatan, di mana perbuatan itu mencakup aktivitas atau tindakan seseorang, serta kualitas hubungan seseorang dengan Tuhan Yesus. Wahyu 19 ayat 7-8 berbunyi, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, sebab hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Persiapan ini menunjukkan adanya aktivitas kerjasama atau bahkan timbal balik antara mempelai anak domba dan Tuhan. Berarti, Tuhan yang digambarkan sebagai anak domba adalah yang memberikan pakaian dari linen halus ini kepada mempelai anak domba. Tujuan pemberian ini diperjelas dengan kata kerja diberi kain linen yang menunjukkan bahwa dia harus mengenakan pemberian itu. Lebih lanjut, dalam kitab Wahyu, Yohanes menekankan pentingnya perbuatan dalam konteks keselamatan. Kain linen halus yang dikenakan mempelai anak domba menggambarkan perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ini menunjukkan adanya kerjasama antara Tuhan dan orang percaya, di mana perbuatan kita yang benar seperti kegiatan kasih, kerja keras, ketekunan, kesabaran, memelihara iman, menaati firman, bersaksi, pelayanan, kemurnian moral, dan lain-lain adalah respon kita terhadap kasih karunia Allah. Iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman.
Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Perbuatan benar manusia harus berjalan konsisten dengan perbuatan benar menurut Tuhan, karena tindakan kita mencerminkan Tuhan yang telah memberikan keselamatan. Dalam tulisan Yohanes, tampaknya mustahil untuk memahami keselamatan tanpa perbuatan, karena perbuatan seseorang membuktikan apakah seseorang berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman atau tidak. Oleh karena itu, kita melihat bahwa perbuatan kita bukanlah legalisme, tetapi bukti dari iman yang hidup, karena iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita sama-sama salam kanan dan kiri, katakan shalom, engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Saya percaya pagi hari ini bukan rutinitas yang kami lakukan, tapi karena kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala hura barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala barata kala la 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 barata kala baba barata kala barata kala barata kala barata kala bashe hura kala la barata kala bashi kau baik Tuhan, sangat baik Yesus. Urata kalala barata kala bashikila bashe. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, lingkupilah kami Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengundang setiap kami untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan, di GBI Pantai Permata ya Bapa. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada untuk mengikuti ibadah online ya Bapa. Kami percaya hadirat berlawatan-Mu Tuhan melingkupi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan akan membawa kami Tuhan di bulan yang baru Tuhan, di bulan Oktober ini ya Bapa. Bila penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi setiap kami, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan di setiap pagi bagi setiap kami ya Bapa. Berikan kami Tuhan cinta kasih lebih lagi Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus. Materaikan Tuhan setiap kami Tuhan menjadi anak yang setia, anak yang takut dan gentar akan Tuhan, melakukan segala sesuatu yang berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Pakai hidup kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi saksi Kristus, kami bisa memuliakan Tuhan, kami bisa mengalami Tuhan penuaian jiwa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Kau pakai setiap kami Tuhan bukan karena kami hebat ya Bapa, karena kami Tuhan mau Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan. Bila setiap kami Tuhan selalu memiliki Tuhan kerendahan hati Tuhan, dengar-dengaran Tuhan dengan Roh Kudus ya Aba, sehingga pada saat kami melakukan sesuatu, kami percaya Tuhan yang akan menyertai setiap kami, sehingga keberhasilan, keberuntungan akan menjadi milik setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Siapkan hati kami untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai.
Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru untuk memuji Dia. Amin. Amin. Haleluya. Ayo mari kita sama-sama tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Kota benteng
termasuk perkasa selamanya. Selamanya Tuhan, dalam Bapa kami Tuhan, Saya berkuasa atas hidup dalam kami kesalahan, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Kau yang berguna di surga, termasuk perkasa selamanya. Kau yang berkuasa dalam kesalahan, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Haleluya. Saya percaya kita akan lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Amin. Amin. Ayo mari kita sama-sama tepuk tangan. Aku diberkati
duduk di dalam hadirat Tuhan? Mari kita siapkan persembahan kita untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala. Hora barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bashi. Kau sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan, sehingga kami diberikan kesempatan untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan untuk persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Biarlah setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Selama memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita datang di hadapannya, kita memuji menyembah Dia, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Oh Yesus, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan yang sedia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu
Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setiamu, ku percaya padamu. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya di dalam hadirat Tuhan. Tak mudah kita untuk kembali berdiri bersama-sama. Biar kita deklarasikan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ayo bebaskan roh kita. Mari kita menyembah Tuhan dengan sebebas-bebasnya di tempat ini. Dia begitu besar, Dia begitu luar biasa bagi setiap kita. Biarlah setiap kita semakin kecil di hadapan Tuhan, dan Tuhan semakin besar di hadapan setiap kami. Shaka la 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 la
with me how great is our God, and all the sea how great is our God. How great is our God. See with me how great is our God, and all the sea how great is our God. Angkat kedua tangan kita, katakan Jesus name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Yesus engkaulah segalanya bagi kami. Jesus name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Katakan how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. Oh Yesus, ikutilah kami Tuhan dengan api-Mu yang baru Tuhan bagi kami Tuhan. Kami mau lebih lagi katakan how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God, and all the sea how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God, and all the sea how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God, and all will see how great is our God. And all will see, and all will see how great is our God. And all will see how great is our God. Haleluya. Horata karara basi kirara basya karara basyanda. Himata karara basi kirara basyanda. Himosta alata kanana takayara basi kirara basyanda. Jesus, Jesus, Jesus. Terpujilah namamu Tuhan. Dimuliakanlah namamu Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Horata basi kirara bayara 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 bayara. Oh pasti kirara basi kirara bayara basi kirara basyanda. Jesus, terima kasih. Jesus, terima kasih. Jesus, terima kasih. Hibasa karara basi kirara bayara 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 bayara. Ora basi kirara bayara basi kirara.
Haleluya. 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 Terpujilah namamu, dimuliakanlah namamu, ditinggikanlah namamu. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkaulah penolong dan juru selamat kami. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu ajaib Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Karena kasih-Mu kami diselamatkan. Karena kasih-Mu kami menerima undangan di tempat ini. Kami tahu kami punya Tuhan yang sangat ingin memberkati kami. Sebentar lagi kami akan diberkati melalui firman-Mu. Kiranya ajarkan kami Tuhan. Beri pengertian yang baru Tuhan. Roh Kudus, urapi kami semua. Urapi kami semua. Sehingga kami pulang tidak dengan tangan hampa. Tapi kami pulang membawa harta benda sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami diperbaharui. Kami diberi pertumbuhan. Bahkan kami berbuah Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami. Ajarkan kami. Berikan kami telinga seorang murid. Hati seorang hamba. Kami siap untuk dituntun, ditegur, dinasehati. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Shalom. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Ternyata memang gereja ini sangat diberkati Tuhan. Saya baru sadar. 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Lalu minggu lalu Pak Heron datang yang dari Jakarta. Tiba-tiba membawa tema khotbah melekat dengan Tuhan. Dan tadi barusan VOP berbicara tentang penyembah-penyembah yang melakukan tindakan dalam kebenaran. Jadi semua ini ada tali benang merah yang mau Tuhan sampaikan buat GBI Pantai Permata. Kenapa? Karena nanti pada waktunya ketika Tuhan datang, kita semua berkenan di hadapan Tuhan. Jadi harus diresponi nih. Gak ada yang kebetulan, gak ada yang gak mungkin. Karena ini semua memang Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus sayang sama kita. Mungkin ya gereja kita masih belum besar. Tapi bukan berarti tidak berdampak buat kota dan negara. Gitu. Ya, gak boleh kita lihat sesuatu yang kecil. Daud yang kecil bisa diurapi menjadi raja. Samuel yang kecil dipakai untuk menjadi hakim yang terakhir. Bahkan Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang besar. Tuhan bisa memakai sesuatu yang kelihatannya tidak berharga di dunia untuk menyatakan kemuliaan. Itu Tuhan kita. Tuhan kita itu ajaib, Tuhan kita besar. Dan hari ini kita akan dapat sesuatu yang baru dari Roh Kudus. Saya sempat berpikir waktu saya bertemu Pak Heron, kita ketemu, kita ngobrol tentang ujian penyembahan. Ya. Jadi pada saat itu saya bingung mendengar arahan yang tidak berdasarkan firman. Kalau saya orangnya gitu, karena saya sekolah teologi ya, dan saya juga dosen ngajar, gembala-gembala saya ajar gitu ya. Jadi semua yang saya ajar itu harus berdasarkan firman. Saya bingung ketika diarahkan tanpa dasar firman. Karena bagi saya doktrin firman Tuhan harus berdasarkan firman. Jadi saya tidak akan mendengar doktrin di luar firman. Karena doktrin itu harus saya uji, harus saya cek kebenaran firman. Sehingga akhirnya saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan ajarkan saya untuk saya mengerti tuntunan yang Tuhan berikan melalui karayon kita. Jadi bukan saya memberontak atau bukan saya tidak taat, bukan. Tapi saya mau lebih diajarkan lagi. Sehingga saya bersepakat dengan firman. Gitu ya. Bukan dengan satu statement, tapi dengan firman. Apa yang Tuhan izinkan, Rabu siang saya sakit. Rabu siang saya sakit. Karena saya orangnya gitu, kalau misalnya menyelidiki sesuatu firman yang membutuhkan suatu perenungan, saya biasanya betul-betul fokus. Saya orangnya fokus.
Akhirnya saya sakit. Rabu saya sakit. Pada saat itu malam ada pelayanan. Ada persekutuan doa ya, ada kul. Tapi saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, saya sudah sering sakit. Tapi ketika waktunya pelayanan, itu sembuh. Banyak saya alami, saya batuk-batuk gitu ya. Ketika di mimbar, gak ada batuk. Turun dari mimbar, batuk lagi. Jadi saya sudah mengalami beberapa kali. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan walaupun sakit saya mau kul. Saya mau melayani, saya mau pelayanan. Saya masih kuat Tuhan, saya masih kuat. Istri saya sudah bilang, mau kita geser atau mau istirahat aja nanti biar yang bawa firman Pak Wendy aja. Saya bilang enggak. Selama saya masih ada napas, selama saya masih punya kekuatan, saya benar-benar mau melayani. Dan saya sudah bilang sama Tuhan, kalau nanti saya dipanggil pulang, tolong Tuhan saya dipanggil pulang dalam pelayanan saya. Karena saya sudah jatuh cinta betul dengan Yesus. Saya betul-betul jatuh cinta. Kalau yang kenal saya udah lama tuh tahu sifat saya kayak gimana. Jadi akhirnya saya paksa untuk pun. Waktu saya masuk, Pak Wendy udah tanya, karena Pak Wendy juga pernah kenal Mah. Jadi Pak Wendy tanya, Pak, kenapa Pak kok sampai pucet itu? Mah, saya bilang, tapi nggak apa-apa, kita jalan aja. Puji Tuhan waktu itu kita didoakan, saya didoakan sama teman-temanku. Dan mujizat terjadi, saya tiba-tiba mahnya itu bisa hilang. Saya juga nggak tahu tuh ceritanya gimana. Tiba-tiba mahnya hilang, saya belum minum obat. Kenapa? Obat yang saya cari tidak diberikan oleh apotek. Saya sebelum kul, saya pergi ke beberapa apotek untuk beli obat pencegahan. Saya tidak mau mencobai Tuhan, karena saya pelayanan, saya mencobai Tuhan, saya tidak mau. Jadi saya sedia payung sebelum hujan, saya doa, saya cari obat. Apotek tidak memberikan karena butuh resep dokter, itu obat keras. Saya mau minta. Akhirnya saya paksa ke kul tanpa obat. Obatnya ya di kul. Jadi ketika masuk kul, bahkan ramai-ramai, saya aminkan, saya imankan dan saya aminkan, sembuh. Sembuh, saya malah membawa firman dengan berapi-api, gak ada rasa sakit. Menyala-nyala, rasa nyala-nyala, gak ada rasa sakit. Alkisah sembuh, dapat berkat makanan banyak sekali, saya juga gak tahu tuh berkatnya berlimpah sekali, itu luar biasa malam itu. Ya. Saya lupa mahnya, padahal kata Pak Wendy, kalau orang mah makannya harus sedikit. Tapi karena lapar mata, saya makan banyak. Malamnya melintir lagi. Wah, luar biasa. Malam melintir, saya ke dokter, ke Kimia Farma, kan 24 jam, kasih obat. Saya dikasih obat, obatnya nggak mengurangi, tapi nggak menghilang. Jadi saya doa, saya tumpang tangan, saya bilang, bilur-bilur Yesus sembuh, saya percaya. Sakit penyakit saya perintahkan, saya buang ke jubir laut yang paling dalam nama Tuhan. Puji Tuhan saya bisa tidur habis doa itu. Saya tidur sampai hari Kamis. Mahnya kan lucu, kalau orang kena mah tuh kronis ya, kadang ada, kadang hilang, nanti bisa ada lagi, nanti bisa hilang lagi, itu mah. Kamis sembuh, saya kerja, biasa kerja sampai malam itu. Kamis malam sakit lagi. Wah, itu paling parah. Tapi dalam proses sakit itu, yang Tuhan izinkan sakit itu, Kamis ketemu Jumat, ketemu Sabtu gitu ya. Tuhan izinkan saya merenung tentang firman, doa, ujian, iman. Jadi di ranjang saya istirahat itu, saya baca firman. Saya doa sama Tuhan, Tuhan ajarkan saya, biar kami diberkati. Maksudnya kami kita ya. Firman Tuhan itu bukan buat jemaat dan pengerja, tapi juga buat gembala. Buat kita, buat gereja. Jadi saya bilang, Tuhan kami mau diberkati, saya mau diberkati. Kita semua mau diberkati. Ajarkan kami tentang pujian dan penyembahan. Supaya apa? Tuhan berkenan. Ingat, kalau Tuhan gak berkenan, apapun yang kita lakukan, mau kebaikan, mau apapun yang kita lakukan, ada waktunya nanti Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Itu yang jadi masalah. Buat apa kita melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan, kalau nantinya Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Itu bahaya. Jadi saya doa sama Tuhan, ajarkan. Akhirnya Tuhan bawa saya dalam satu dimensi. Saya nangis di situ waktu saya baca firman. Saya baru mengerti itu ada satu hal yang saya sudah baca Alkitab berulang-ulang sampai habis, berkali-kali sampai habis. Saya nggak pernah merenungkan ayat itu. Dan saya bilang, wow, saya diberkati. Saya diberkati dan saya baru mengerti bahwa apa yang Tuhan mau untuk gereja ini. Responi firman Tuhan hari ini.
Saya percaya ini adalah salah satu kunci kita mendekat kepada Tuhan. 2 minggu kita sudah diingatkan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, Pak Heron melekat dengan Tuhan. Hari ini Tuhan kasih kunci. Roh Kudus bicara sama saya. Tema khotbah kita adalah korban persembahan. Ini luar biasa. Sesuatu yang ilahi dan yang akan membawa kita ke dimensi-dimensi yang baru. Termasuk dimensi di dunia ini. Terkadang kita kalau dengar lagu rohani, kita bisa nangis. Kita bisa tersentuh. Kita bisa bersuka cita. Kita bisa bersemangat. Kita bisa menumbuhkan iman kita bahwa Yesus itu baik. Melalui lagu. Tapi bukan hanya lagu rohani. Orang yang dalam masalah kalau dengar lagu duniawi, gelas-gelas kaca, pulangkan saja aku pada ibuku. Nangis juga dia. Gitu. Jadi lagu itu adalah bisa menyentuh ke perasaan secara pribadi. Jadi kalau orang Kristen dengar lagu rohani, itu bukan berarti mereka dewasa rohani. Bukan berarti mereka adalah pemuji penyembah. Belum pasti. Kita suka lagu rohani itu adalah starting awal. Starting point. Di mana kita mulai mau mengenal Yesus. Mulai mengenal kebaikan Yesus. Ya. Beda dengan pemuji penyembah yang benar-benar menyembah. Saya rasa banyak juga tetangga kita di sebelah suka dengar lagu rohani. Salah satunya, hidup ini adalah kesempatan. Itu dipakai secara umum. Tetapi seorang pemuji penyembah yang benar dalam Tuhan, kita akan pelajari hari ini. Dan saya baru ketemu firman-Nya. Firman yang hidup, baik di perjanjian lama, yang akan saya sinkronisasikan dengan perjanjian baru. Sehingga jangan bilang, oh itu kan zaman perjanjian lama, kita kan sekarang zaman kasih karunia. No. Alkitab tidak pernah bertentangan. Alkitab selalu berkesinambungan karena Alkitab adalah bestseller karya Roh Kudus. Dari zaman dulu sampai sekarang, Alkitab tetap buku yang paling dicari. Jadi saya kira ini hal yang harus kita pelajari hari ini. Siap mau diberkati? Kita buka hati, kita fokus hati. Tolong handphonenya dikasih mode penerbangan. Kayak saya. Saya pakai handphone bukan mengajarkan atau memberi contoh jemaat untuk pakai handphone. Kenapa? Karena Alkitab tulisannya kecil-kecil. Mata saya sudah minus. Kalau handphone, dia font size-nya bisa besar. Ya. Terus kenapa saya nggak pakai iTab? iTab-nya jebol, sudah bertahun-tahun dipakai pelayanan. Tapi saya bersyukur Tuhan kasih saya handphone. Ya, jadi apapun tidak ada yang bisa membatasi kita untuk membaca firman Tuhan. Tapi fokus sama Tuhan. Percaya deh, pulang dari tempat ini kita semua diberkati. Amin. Ya, kita buka 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Tapi saya mau kita baca yang B-nya saja, kalimat kedua. Ya, kalimat kedua itu adalah bukan, dimulai dari bukan. Ya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pujian bisa saja kita tepuk tangan. Pujian bisa saja kita goyang duma. Atau goyang apalah itu namanya ya. Biar heboh. Ya. Biar dapat perhatian. Tepuk tangan, teriak-teriak ya, terus joget-joget kayak gimana bisa. Tapi pertanyaannya, apakah ketika kita memuji hati kita menyembah? Penyembahan bisa saja orang dalam satu deep worship. Seperti kita melihat dia terharu. Terus meneteskan air mata. Bisa. Tapi bukan berarti dia sesungguhnya menyembah.
Mungkin dia pada saat itu lagi terbelit dengan hutang. Pada saat itu dia lagi dikejar-kejar debt collector. Pada saat itu dia butuh dana untuk anaknya sekolah. Pada saat itu dia butuh dana untuk bayar kontrakan rumah. Lagunya, pertolonganmu begitu. Nangis dia. Nangis. Ya kan? Kan kemarin ada TikTok saya bagikan kan. Hari pertama makan garam pakai apa? Nasi sama garam. Dapat apa? Dapat cincin. Ya kan? 7 hari kemudian dapat cincin kan? Terus minggu kedua makan nasi sama garam dapat motor. Minggu ketiga makan nasi sama garam dapat rumah. Minggu keempat makan nasi sama garam, ambulans datang. Jadi kita nggak bisa ngelihat dengan mata. Kita nggak bisa ukur pujian penyembahan seseorang dalam gereja itu dengan mata. Bisa. Kalau saya boleh bilang seperti ini contoh ya. Orden ini bagus gak? Bagus. Pujian bukan itu? Pujian. Tapi saya mau tanya. Bisa nggak orang dalam hatinya bilang begini? Pak, itu bagus karena yang buat Bu Gembala. Ada yang lebih bagus di luar. Dalam hati. Tapi mulutnya keluar, bagus. Kalau ada orang penting, bos kita datang, bilang, saya dapat dasi baru loh, bagus gak? Dia tanya sama manajernya, dia tanya sama supervisornya. Jawabnya apa? Bagus. Padahal kan dalam hatinya belum tentu bilang bagus. Kayak gitu, serba 8.000 banyak. Kan gitu ya. Artinya kita bisa muji, tapi kan kita nggak bisa nyembah di sini. Betul nggak? Betul ya. Pujian itu bisa kita tampilkan, kita tunjukkan. Tapi belum tentu kita menyembah si bos. Maksudnya menyembah si bos gini loh. Bos saya tuh baik loh. Kenapa? Dia perhatikan kita. Dia benar-benar ngerawat anak buahnya. Sampai liburan tanggalan merah itu sering dikasih ampau. Tanggalan merah tuh. Bukan disuruh kerja, dikasih ampau. Tanggalan merah, kalau bos yang kejam, ya, ini biar didengar bos-bos yang lain di luar sana biar bertobat. Ya. Kalau tanggalan merah gitu, disuruh kerja nggak dibayar lagi gitu. Kalau bos yang baik tanggalan merah, besok kita tanggalan merah, kita kumpul yuk, makan-makan di rumah saya yuk. Itu bos yang begini. Nah kalau bos yang begini, dalam hati kita, belum tentu kita muji dia. Belum tentu kita bilang sama orang-orang, bos saya baik loh. Bos saya keren banget loh. Belum tentu. Tapi di hati kita secara tidak langsung kita tunduk sama dia. Hati kita menyembah dia secara tidak langsung. Tapi belum tentu kita berkata-kata ke kerabat, ke saudara, ke orang gereja, bos saya baik loh. Belum tentu. Belum tentu ada pujian, tapi dalam hati ada penyembahan. Karena kita tunduk sama dia baik. Di dalam penyembahan belum tentu ada pujian, di dalam pujian belum tentu ada penyembahan. Tetapi Tuhan mau satu hal. Kita baca ayatnya. Yohanes 4 ayat 23. Ini dibahas kitab Yohanes ya. Sekarang kita buka Yohanes 4 ayat 23. Ini ayat favorit. Nanti saya bukakan. Spiritual secret. Demikianlah firman Tuhan, Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saya mau kita semua katakan sudah tiba sekarang. Tuhan Yesus sudah nyatakan, sudah tiba sekarang, GBI Pantai Permata punya penyembah-penyembah yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Kita mau belajar itu. Kita mau belajar itu. Ya. Karena tadi kita sudah lihat ya, kitab Wahyu. Ini kan sudah dibawain di VOP ya, Wahyu 19. Bahwa ada pujian dan penyembahan di sorga. Udah siap belum masuk sorga? Katanya lagi. Udah siap belum masuk sorga? Siap. Aduh Pak jangan dulu deh Pak, sekarang Pak saya masih dosa nih Pak. Aduh. Saya tanya lagi, sudah siap belum masuk sorga? Siap. Puji Tuhan. Siap gak? Siap kita, siap.
Makanya kita harus belajar jadi penyembah-penyembah dalam kebenaran. Ini kehendak Bapa. Bapa yang menghendaki demikian. Berarti ini kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21 mengatakan begini. Coba Matius 7 ayat 21. Ini ayat yang menegur kita. Matius 7 ayat 21. Sorry. Matius 7 ayat 21. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Mau masuk sorga? Lakukan kehendak Bapa. Salah satunya menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Sekarang kita mau tahu nih, maksudnya penyembah dalam roh dan kebenaran gimana? Gitu. Ayatnya mana? Itu yang saya nggak dapat kemarin. Sampai akhirnya Tuhan izinkan sakit sehingga saya belajar firman Tuhan dan Tuhan bukakan ayat itu. Yang mau katakan yes? Kita buka Yeremia 33 ayat 11. Ingat loh ya, tadi pada mau masuk surga loh ya. Yeremia 33 ayat 11. Kita baca 3, 2, 1. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Siapa yang mau keuangannya pulih? Siapa yang mau keluarganya pulih? Siapa yang mau kesehatannya pulih? Siapa yang mau anak-anaknya pulih? Lakukan firman Tuhan yang ini. Pak, saya masih bingung lakukannya gimana? Aplikasinya gimana? Coba 33 ayat 11 yang pertama, slide pertama. Dia kan dibagi dua. Di sini ada kegirangan, ada sukacita antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Ini berbicara tentang Yesus dan gerejanya. Karena nanti kita akan ketemu Tuhan, pribadi lepas pribadi, dan bersama dengan Yesus selama-lamanya. Ya. Akan ada pertemuan, ada pesta yang besar, ada pesta yang luar biasa di sorga. Perjamuan kawin anak domba. Kita mengalami pengangkatan. Bisa pengangkatan massal, bisa pengangkatan pribadi. Kenapa saya bilang gitu? Kalau Tuhan bilang hari ini kita suruh check out, kita check out. Gitu. Kalau Tuhan bilang kita masih harus berkarya, kita berkarya. Suka-sukanya Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang nanti kita terangkat bersama-sama, ya kita ikut rapture bersama-sama. Karena nama kita semua sudah tercatat dalam kitab kehidupan Tuhan. Jadi suka-sukanya Tuhan. Nah, sekarang karena kita tahu bahwa Yesus itu baik, kasih setianya selalu tidak pernah berkesudahan, bahkan dia melayakkan kita orang berdosa di hadapan Bapa dengan menukar nyawanya, layak gak Tuhan Yesus dapat puji-pujian? Layak. Pak, ini kan cuma muji, nyembahnya mana? Nanti dulu. Saya mau ajarkan dulu. Kenapa kita bisa memuji Tuhan Yesus? Karena kita tahu kebaikannya, kita sudah rasakan kebaikannya, sekalipun Tuhan kita tidak terlihat. Tapi kebaikannya bisa kita rasakan. Makanya kita harus memuji dengan segenap hati. Jangan kita nyanyi, Tuhan Yesus baik. Terus kita bilang, nanti siang makan apa ya? Sungguh amat baik. Kontrakan bayar gimana ya? Kita harus muji. Muji memang dia baik. Gitu loh. Ya, jangan pikirkan yang lain, jangan lari ke yang lain. Fokus sama Tuhan, hati dan pikiran kita serta mulut kita dan bahasa tubuh kita memuji Tuhan yang hidup.
Dia Tuhan yang hidup. Kalau dia hidup, berarti dia ada bersama kita dimanapun kita berada. Ya, Tuhan Yesus itu hidup. Itu yang pertama. Pak, bagaimana dengan penyembahan? Makanya saya bilang pujian dan penyembahan tidak boleh terpisah. Ini tidak akan terlihat kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kita akan mengerti tentang penyembahan. Coba KJV. Saya akan jelaskan. Ini tersembunyi ya, pewahyuan yang tersembunyi. The voice of joy. Joy itu sukacita. And the voice of gladness. Kegembiraan. The voice of bridge room. And the voice, pengantin ya. The voice of bridge, bride. The voice of them that shall say, praise the Lord of hosts. For the Lord is good. For his mercy endureth forever. And of them that shall bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. For I will cause to return the captivity of the land as at the first, said the Lord. Ada sacrifice for praise, korban persembahan. Orang memuji harus menyembah, orang menyembah harus memuji. This is the secret. Dan lebih penting lagi, coba balik lagi ke Indonesia. Saya kasih tahu, saya kasih note lagi. Roh Kudus tekankan saya satu note. Halaman kedua. Nah, coba kita mulai baca dari sambil sampai titik. Sambil ya. 3, 2, 1. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah sendiri atau di rumah Tuhan. Mau pakai online atau onsite. Ini firman loh. Ini firman. Pak, kenapa di rumah sendiri juga bisa? Bisa. Kalau ikutin firman. Kalau kita berdoa harus tutup pintu. Kita berduaan sama Tuhan. Tapi masalahnya, begitu kita doa sama keluarga, tiba-tiba handphone bunyi. Mata melek sedikit, lihat, wih bos telepon. Berhenti gak tuh doa? Hah? Tuhan, sebentar saya angkat telepon dulu ya. Tapi kalau di rumah Tuhan saya sarankan, kasih mode penerbangan. Kenapa? Kita mau ada dalam hadirat sorga. Itu nggak bisa dibeli Bapak Ibu, bos nggak bisa kasih. Bos kita dikasih sama Tuhan. Jangan nyembah bos, nyembah Tuhan yang kasih bos. Jangan terbalik-balik. Ketika kita menyembah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Allah segala ilah, maka dia akan mengirimkan penolong yang tulus, yang baik, yang iba buat kita. Sehingga keluarga diberkati. Bukan bikin kaya loh ya, diberkati. Tahu arti kata diberkati? Ada sukacita, ada kesehatan, keluarga selalu tersenyum, anak-anak berprestasi. Itu semua gak bisa dibeli pakai uang Bapak Ibu. Uang itu terbatas. Tapi berkat Tuhan tidak terbatas. Jadi ini penting. Tuhan cuma minta apa? Dari 7 kali 24 jam seminggu, 2 jam aja nak. Fokus sama saya nak. Aku pengen peluk kamu. Aku pengen urapi kamu. Aku ingin bicara sama kamu. Masa kamu 2 jam aja gak ada waktu buat aku? Nafas hidupmu 7 kali 24 jam nak. Oksigen di rumah sakit itu mahal. Mau kasih tabung oksigen? Ke gereja bawa tabung oksigen. Kenapa lu? Sakit gua. Kan kita gak mau. Patahkan oleh Yesus. Ya. Jadi kalau di rumah Tuhan kita bawa pujian dan persembahan kita sebagai korban yang tulus dari hati. Pak, itu kan perjanjian lama Pak. Bagaimana ke perjanjian baru? Kita buka Ibrani. Untuk Ibrani nih ya. Ibrani itu untuk kaum Israel. Kita bukan Israel jasmani, tapi kita Israel rohani. Yang mengerti katakan yes. Makanya kita masuk ke kitab Ibrani. Ibrani 13. Kita buka.
Ibrani 13 ayat 15. Ini untuk Israel rohani, kita Israel rohani. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ini kurang jelas lagi. Coba kita pakai bahasa Inggris ya, biar tahu. Coba KJV. By Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Ada penyembahan, ada pujian. Karena pujian itu memuliakan Tuhan, berterima kasih sama Tuhan atas buah-buah karya-karya yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pujian penyembahan tidak boleh terpisah. Pujian penyembahan tidak boleh porsinya, oh penyembahan lebih banyak, pujian lebih sedikit, pujian lebih banyak, penyembahan lebih sedikit. No. Tidak ada porsi yang mengatakan di Alkitab bahwa ini lebih sedikit, ini lebih banyak. Tapi dalam pujian ada penyembahan, dalam penyembahan ada pujian. Melalui apa? Hati. Kita tidak akan bisa menyembah Tuhan kalau kita sombong rohani. Kita tidak akan bisa menyembah Tuhan kalau kita tidak punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita merasa saya sudah diberkati. Tapi kalau kita punya kerendahan hati di hadapan Tuhan, saya percaya persembahan korban syukur kita akan diterima Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Bapa di sorga. Itu yang membuat hidup kita akan terus dibawa naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan tidak ada yang bisa menurunkan kalau Tuhan yang menaikkan kita. Nah, ada satu yang pun. Kalau kita naikin diri kita, kita promosikan diri kita. Kita terus berjaga-jaga supaya jangan ada yang menjatuhkan kita. Tapi kalau Tuhan yang naikkan kita, orang mau pakai panah, mau pakai pecut, mau pakai apa, bom molotov, nggak bisa turun kita. Malah orang-orang yang ingin memasang perangkap sama kita, ingin menjebak kita, dia akan masuk dalam perangkapnya sendiri. Itu saya sudah lakukan. Ini satu rahasia ilahi. Dan kalau kita balik ke Yohanes 4, tadi kan ayat 23 ya, sekarang kita 4 ayat 24, saya akan teruskan. Ini kehendak Bapa di surga buat GBI Pantai Permata. Yohanes 4 ayat 24. Nah, tadi 23, kita ke 24. Sebab, bukan, itu 44. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah sekarang, kita harus mengerti nih, dalam roh kita bisa memuji menyembah, karena pribadi lepas pribadi. Tapi kebenaran tadi sudah disinggung, atau sudah dikasih tahu sama VOB. Ada Yakobus 2 ayat 17, iman disertai tindakan gitu ya. Tentang perbuatan. Karena banyak orang Kristen pindah gereja, ditanya gitu, kamu kenapa pindah gereja? Enggak bertumbuh. Saya terus terang ya, memang itu benar, enggak bertumbuh. Tapi kalau orang di gereja, jangan berpikir hanya bertumbuh. Orang yang dewasa di gereja bukan hanya bertumbuh, tapi harus berbuah buat gerejanya. Itu berarti dia dewasa. Tidak hanya bertumbuh, harus berbuah buat gerejanya. Tuhan menempatkan kita di gereja, di mana Tuhan tempatkan, itu ada tujuannya. Nggak mungkin Tuhan salah, karena Dia maha benar. Nggak mungkin salah. Kalau Dia kirimkan, Dia tempatkan kita di tempat satu gereja, itu ada tujuannya tuh. Supaya apa? Supaya Yesus yang dalam diri kita berkarya dan kita berbuah. Kita nggak bisa apa-apa. Tapi karena Yesus yang baik, Yesus membuat rantingnya berbuah. Padahal rantingnya dapat makanan dari pokoknya. Tapi yang berbuah di ranting. Yesus berkarya dalam diri kita, kita berbuah. Orang lihat kita berbuah, tapi sebenarnya yang berkarya itu Yesus dalam diri kita. Ini penting, dalam kebenaran. Maksudnya bukan hanya kita memuji menyembah di gereja, jadi malaikat, ada lampu neon di kepalanya bulat sama sayap dari gabus. Kalau di gereja. Di luar gereja, kucing aja lihat dia takut, kabur.
Kita harus jadi saksi dalam kebenaran. Ayatnya akan saya kombinasikan dengan Ibrani tadi buat Israel rohani. Yaitu Ibrani 13 ayat 16. Tadi kan 15, sekarang 16. Ini saya paralelkan. Jadi bisa tahu. Tulisan-tulisan ini, tulisan-tulisan Roh Kudus untuk kita. Ibrani 13 ayat 16. Kalau tadi kan 15. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Korban persembahan. Dalam pujian ada penyembahan, dalam penyembahan ada pujian. Dan juga kita jangan lupa berbuat baik dalam kebenaran. Karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Dan sudah tiba saatnya buat GB Pantai Permata, urapan itu turun buat kita, pribadi lepas pribadi, dalam nama Tuhan Yesus. Apa? Kita sudah berkenan. Sampai jumpa di sorga. Kita akan bertemu semua di sorga. Saya di sini jadi bapak rohani, jadi gembala. Saya mau kita semua masuk sorga. Jangan sampai yang tertinggal. Banyak Kristen tuh yang udah berjenggot. Kristen dari kecil. Udah berjenggot. Rambutnya botak, ubannya satu. Saking tua, maksudnya saya saking tua gitu. Tapi masih minum susu. Gak bertumbuh, gak berbuah. Nah, kita mau kita berubah, bertumbuh, berbuah. Berkenan. Ya. Sekali lagi saya tanya. Siapa yang mau masuk surga? Siap untuk melakukan kehendak Bapa? Beri kemuliaan buat Tuhan. Pemusik, saya undang untuk maju ke depan. Hari ini kita belajar sesuatu tentang korban persembahan. Dan saya percaya Roh Kudus sedang berbicara sama kita untuk mempersiapkan kita sebelum menjelang kedatangan yang sudah semakin dekat. Jadi tolong jangan bermain-main lagi. Tuhan sudah mau datang, tanda-tandanya sudah jelas. Bahkan kemarin Iron Dome-nya Israel aja tembus. Ya, kita doakan untuk kedamaian. Tapi firman Tuhan tetap harus jadi. 7 tahun kesengsaraan akan terjadi. Jadi jangan pernah menganggap apa yang tertulis di Alkitab tidak akan pernah terjadi. Itu mungkin akan terjadi dan pasti terjadi dan segera terjadi. Tapi saya percaya apapun yang terjadi. Sama seperti Allah melindungi Elia di Raja Ahab pada masa musim kekeringan. Sampai burung gagak kasih makan daging. Dia tinggal di Sungai Kerit, airnya gak pernah berhenti. Saya terlalu percaya. Jemaat GB Pantai Permata yang berharga di mata Tuhan juga akan dipelihara. Apapun goncangan. Tapi Tuhan Yesus sayang. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu Anugerah. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mulai belajar memuji menyembah dari hati. Lalu mulai memperkatakan doa-doa. Karena ketika kita memuji menyembah dengan hati, maka itu sebuah perkenanan bagi Tuhan. Pada saat kita berkenan di hadapan Tuhan, doa-doa kita akan langsung dijawab oleh surga. Belajar, kita mulai belajar untuk memuji menyembah dari hati, menghormati kehadiran Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berikan hati buat Tuhan. Jangan lihat kiri ke kanan, masing-masing berdoa, masing-masing memuji, masing-masing menyembah. Bermazmur yang bisa berdoa dalam bahasa roh berbahasa. Kau cari yang hilang, kau bebaskan yang terikat, kau sembuhkan yang sakit. Kau tidak pernah melihat harta, kau tidak pernah melihat rupa, tapi kau mencari hati seorang hamba Tuhan. Izinkan kami memuji menyembah dari hati-hati, karena kau layak, kau layak, kau layak untuk disembah, kau layak untuk dipuji Tuhan. Dia hadir di sini, dia hadir di sini, dia hadir di sini. Berikan hatimu, berikan hatimu, sembah dia, sembah dia, puji dia, sembah dia, puji dia. Banyak yang kau buat Tuhan dalam hidup kami. Kau begitu sayang sama kami, kau begitu sabar sama kami. Maka
bersyukur Tuhan Yesus sayang kami. Terima kasih buat firman-Mu yang menasihati kami, membimbing kami, menuntun kami untuk boleh berkenan di hadapan Bapa di sorga. Kami tahu Tuhan, hanya anak-anak yang bisa masuk sorga, anak-anak-Mu yang bisa masuk sorga ketika melakukan kehendak Bapa di sorga. Roh Kudus berikan kami kekuatan, kemampuan, pengertian yang baru, sehingga dari hati kami, dari pikiran kami, dari bibir mulut kami, setiap saat, setiap hari kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Karena itulah yang berkenan di hadapan. Biarlah kami selalu membawa korban persembahan kami untuk menyenangkan hati. Karena kami tahu satu hal, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus adalah penolong kami. Yesus adalah penghibur kami. Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman. Materaikan Tuhan benih firman yang kami dengar hari ini untuk tumbuh subur di ruang tanah hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah, dan bahkan buahnya lebat dan manis, bisa dinikmati oleh kami, keluarga kami, bahkan sesama kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Kita siapkan perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk orang percaya dan anak-anak yang sudah berusia 12 tahun. Karena ada tertulis, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus untuk memberkati kita melalui kematiannya. Melalui karyanya di salib, Dia menebus dosa kita dan melayakan kita di hadapan Bapa di sorga. Tetapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita harus koreksi diri kita. Jangan ada dosa yang terselubung. Jangan ada kebencian. Jangan ada kemarahan. Jangan ada kepahitan. Kalau Roh Kudus ingatan, maka kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena itu kalau ada yang Roh Kudus ingatkan untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang mungkin jahat sama kita, melupakan dendam, kemarahan, kebencian, maka kita minta ampun sama Tuhan. Kita lepaskan pengampunan sama Tuhan. Kalau ada dosa yang kita lakukan, Tuhan melihat dengan hati. Motivasi hati yang tidak baik, Tuhan melihat dengan hati. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni hamba-Mu Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan. Kalau ada dosa, pelanggaran, mungkin tingkah laku, perkataan, perbuatan yang kami lakukan dan tidak berkenan kepada Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hati kami menyimpan kebencian, hati kami ada permusuhan, hati kami menyimpan kekecewaan. Kami mohon ampun Tuhan. Lepaskan kami, bebaskan kami, bersihkan kami, tahirkan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Jangan Kau ingat lagi dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Tapi ingatlah kami oleh karena kasih setiamu kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur, jangan ada yang diam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Keluarga-keluarga diberkati, yang sakit disembuhkan, usaha bisnis pekerjaan akan diberkati, anak-anaknya diberkati, rohaninya juga diberkati, dan apapun yang dikerjakan berhasil dan beruntung karena Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kelepasan, berkat kesehatan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kasih karunia berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai, Maranatha, dan sampai selama-lamanya. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu berkati. Shalom.